Materi kali ini kita akan membahas mengenai studi kepustakaan. Setelah mengikuti pembahasan tentang studi kepustakaan, mahasiswa diharapkan dapat memahami fungsi studi kepustakaan dalam penelitian, kemudian memahami manfaat landasan teori dalam proses penelitian, menguasai bermacam-macam cara melakukan studi kepustakaan sesuai dengan masalah penelitian, dan menerapkan peranan studi literatur dalam penelitian. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang utama, yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebagai hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dalam studi kepustakaan kita mengenal adanya landasan teori, di mana landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut dengan studi literatur atau tinjauan pustaka yang sering ada di bab 2. Melalui kajian teori nanti diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Landasan teori yang kita masukkan di bab 2 itu bisa diambil dari berbagai macam sumber, seperti bisa dari jurnal penelitian, dari laporan hasil penelitian, dari abstrak, dari narasumbernya langsung seperti para profesional, yaitu orang-orang yang mempunyai profesi, kemudian dari para ahli, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya, kemudian dari buku, dari surat kabar dan majalah, dan dari internet. Dari internet juga itu bisa berupa jurnal online, itu malah lebih bagus. Jadi jangan ambil dari blog ya, karena dari blog tuh bisa jadi copy paste dari punya orang lain. Jadi lebih baik kita harus dari sumber pertama, jadi atau sumber primernya. Isi studi kepustakaan dikaji kembali bahwa dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Misalnya, jika seorang peneliti hendak mengungkapkan tentang pengaruh prestasi belajar dilihat dari faktor-faktor hubungan anak dengan orang tua, pekerjaan orang tua, dan status orang tua, maka peneliti dapat melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan teori sosiologi dan psikologi pendidikan anak, serta hubungan sosial sekitar kegiatan anak dalam keluarga, peranan orang tua, dan jenis pekerjaan. Jumlah referensi yang diperlukan untuk studi pustaka bab 2, semakin banyak buku dan sumber-sumber informasi yang dibuat di bab 2 itu semakin baik. Dan jika ternyata referensi yang ditemukan sangat terbatas, maka disarankan bagi kamu untuk melakukan observasi di sumber yang pertama, buku dan segala macam sumber-sumber informasi itu kamu cek daftar pustakanya, atau kamu bisa bertanya kepada dosen atau siapa orang-orang ya, narasumber yang bisa dapat kamu wawancarai. Kemudian bisa dari jurnal yang kamu dapatkan secara online, itu bisa juga dicek daftar pustakanya, dan kamu bisa mencari informasi selanjutnya. Dari landasan teoritis lanjut ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau disebut kerangka pikir merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari sebuah perumusan hipotesis. Tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis penelitian kuantitatif. Kerangka berpikir terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Jadi ini adalah contoh dari kerangka berpikir yang diambil dari penelitian matematika. Kita lihat dari aspek kognitif bahwasannya banyak siswa yang kurang paham tentang konsep matematika itu bisa digantikan seperti konsep biologi ya. Nah, dilihat apa dari kondisi peserta didik, kemudian faktor penyebab rendahnya pemahaman konsep. Salah satu solusinya apa? Yaitu pengembangan media yang menarik yang bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika, kemudian prestasi belajar. Berikutnya mengenai kerangka konseptual. Kerangka konseptual sendiri merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian.
Jadi konsep dalam hal ini adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Agar supaya konsep tersebut dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel. Berikut ini merupakan contoh gambar dari kerangka konsep penelitian, yaitu penelitiannya berupa faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI. Ada beberapa variabel yang mempengaruhinya, ada pendidikan, ada pengetahuan, pendapatan, dan ketersediaan waktu. Jadi ada 4 komponen variabel yang berpengaruh pada perilaku pemberian ASI. Jadi seperti ini contohnya, bisa dipahami ya. Untuk memahami lebih dalam mengenai studi kepustakaan, silahkan nanti di akhir video ini akan ada judul penelitian. Silahkan buat mengenai landasan teorinya seperti apa saja poin-poinnya, kemudian kerangka berpikirnya seperti apa, kemudian buatlah juga kerangka konseptualnya.